got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys who Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Yusuf Angsori. Dan kali ini saya akan membahas tentang penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Buat teman-teman yang pada penasaran, ayo cus kita kepada materi. Pengertian perencanaan dan pengendalian adalah dua hal yang tak terpisahkan. Perencanaan melihat ke masa depan, yaitu menentukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Pengendalian melihat ke belakang, yaitu menilai apa yang telah dihasilkan dan membandingkannya dengan rencana yang telah disusun. Perbandingan ini kemudian dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran sesuai dengan tujuan masa dapat yang diinginkan. Adapun kelebihan yang dapat dianggarkan. Yang pertama, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pembuatan keputusan. Yang ketiga, menyediakan standar untuk evaluasi kinerja. Dan yang keempat atau yang terakhir, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Dan induk adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Untuk anggaran induk biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Yang pertama ada anggaran keuangan. Memuat rincian dari urusan kas masuk dan keluar serta posisi keuangan secara keseluruhan. Perkiraan aliran dan keluar dan masuk kas diperlihatkan dalam anggaran kas. Yang kedua, anggaran operasional. Aktivitas yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan, penjualan, produksi, dan persediaan. Barang jadi untuk utama dari anggaran operasional adalah laporan laba rugi. Anggaran operasional terdiri dari perkiraan laporan laba rugi dan persediaan dengan laporan pendukung sebagai berikut. Yang pertama ada anggaran penjualan. Proyeksi yang membuat perkiraan penjualan dalam unit dan uang yang telah disetujui oleh komite anggaran. Yang kedua ada anggaran produksi. Menjelaskan berapa banyak unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan memenuhi kebutuhan persediaan akhir. Ketiga, anggaran bahan baku langsung. Merupakan anggaran pembelian dan bergantung pada penggunaan bahan dalam produksi serta kebutuhan persediaan bahan baku yang dibutuhkan. Yang keempat, anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran ini menunjukkan total jam kerja langsung yang diperlukan dan biaya yang terkait untuk membuat sejumlah unit produk dalam suatu anggaran produksi. Dan yang kelima, anggaran overhead menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tak langsung, tidak seperti bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Untuk biaya tidak langsung, tidak dapat hubungan antara masukan dan keluaran. 6. Anggaran beban penjualan dan administrasi menjelaskan tentang pengeluaran yang direncanakan untuk kegiatan non-produksi, sebagaimana halnya dengan overhead. Beban penjualan dan administrasi dapat dibagi menjadi komponen tetap dan variabel. Yang ketujuh ada anggaran persediaan akhir barang jadi. Anggaran ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun neraca dan juga merupakan masukan penting dalam penyusunan anggaran harga pokok penjualan. Dan yang ke-8 atau yang terakhir, anggaran harga pokok penjualan merupakan harga yang diharapkan untuk barang yang
dijual. Laporan ini terakhir sebelum membuat laporan laba rugi. Adapun pembuatan anggaran keuangan. Anggaran lainnya yang terdapat dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan yang tersusun sebagaimana biasanya. Yang pertama ada anggaran kas, kedua anggaran neraca, dan yang ketiga anggaran pengeluaran modal. Selanjutnya penggunaan anggaran untuk evaluasi kinerja. Anggaran merupakan alat pengendalian suatu pengusaha yang bermanfaat untuk keperluan suatu perusahaan. Perlu diperhatikan dua hal penting, yaitu menentukan bagaimana jumlah yang dianggarkan serta membandingkan dengan hasil yang aktual dan mempertimbangkan dampak pada anggaran itu terhadap manusia. Anggaran statis, anggaran yang dibuat berdasarkan tingkat aktivitas yang sudah ditentukan. Karena anggaran statis bergantung pada tingkat aktivitas tertentu. Anggaran ini tidak begitu berguna bila digunakan untuk menyusun laporan kinerja. Untuk membuat laporan kinerja yang lebih berguna, biaya aktual dan biaya yang diharapkan harus dibandingkan pada tingkat aktivitas yang sama. Anggaran fleksibel, anggaran yang menjadikan perusahaan memiliki kemampuan untuk menghitung biaya yang diharapkan selama rentan aktivitas. Ada 3 kegunaan utama. Yang pertama dapat digunakan untuk menyusun anggaran sebelum adanya tingkat aktivitas yang diharapkan. Yang kedua, dapat digunakan untuk menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan pada tingkat aktivitas tertentu aktual. Yang ketiga, dapat membantu para manajer menghadapi ketidakpastian dengan melihat hasil yang diharapkan pada berbagai tingkat aktivitas. Dimensi perilaku dari penganggaran. Anggaran seringkali digunakan untuk menilai suatu kinerja para manajer, baik bonus, kenaikan gaji, dan promosi tertentu oleh kemampuan manajer dalam mencapai atau melampaui tujuan yang ditentukan. Yang pertama ada perilaku positif, terjadi bila tujuan dari setiap manajer sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, perilaku difungsional merupakan perilaku individu yang memiliki konflik dasar dari tujuan organisasi. Umpan balik terhadap kinerja secara berkala dengan memberikan laporan penilaian kinerja secara berbeda dalam waktu menjadikan mereka mengetahui keberhasilan upaya yang telah dilakukan, dapat mengambil tindakan korektif dan mengubah rencana bila perlu. Insentif moneter dan non-moneter. Individu termotivasi tidak hanya oleh hadiah. Selain faktor ekonomi, individu termotivasi oleh jaringan kompleks dari psikologi serta faktor sosial. Hal yang digunakan perusahaan untuk mempengaruhi para manajer agar menyerahkan kemampuan terbaiknya untuk mencapai tujuan organisasi. Penganggaran partisipatif memberikan kesempatan bagi para manajer untuk menyusun suatu anggaran. Dalam hal ini, penekanan dilakukan pada pemenuhan tujuan secara umum, bukan pada setiap anggota. Penganggaran sensitif memiliki 3 masalah, yaitu yang pertama, penetapan standar yang dapat terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Yang kedua, memasukkan slack dalam anggaran atau menggambarkan anggaran. Dan yang ketiga atau yang terakhir, partisipasi semu. Jenis-jenis anggaran lainnya. Anggaran untuk perusahaan jasa dan dagang. Pada perusahaan jasa yang mencari laba, anggaran penjualan juga merupakan anggaran produksi. Anggaran penjualan mengidentifikasi setiap jasa serta kualitasnya yang akan dijual karena tidak mempunyai persediaan barang jadi, maka jasa yang diberikan merupakan jasa yang terjual.
Penganggaran dasar nol atau zero budget. Penganggaran ini merupakan sebuah pendekatan alternatif operasi yang sedang berlangsung, dianalisis dan kelangsungan kegiatan atau operasi dipertimbangkan atau dasar kebutuhan atau kegunaan bagi organisasi. Beban untuk membuktikan kegunaan pengeluaran uang diberikan kenapa setiap manajer, setiap sub-unit dalam setiap perusahaan memulai dari awal dan menyusun berbagai anggaran untuk setiap paket keputusan yang sedang dipertimbangkan. Dan berakhir sudah materi kita pada hari ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.